Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sehat Umahat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita mulai aja Umahat ya. Ya, ya Alhamdulillah. Ustazah. Ya, Umahat, Ummu Hanafi sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Kita mulai aja Umahat ya sambil menunggu yang lainnya insya Allah. Ya, ya Ustazah. Ya, Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah ya Umahat, pagi ini kita masih diberikan kesempatan ya oleh Allah untuk menuntut ilmu ya, untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan pembahasan sholat ya. Lanjutan kajian kemarin ya. Insya Allah mudah-mudahan ini yang terakhir ya, kajian mengenai sholat. Nah, kemarin sudah kita bahas terkait rukun sholat ya, kemudian syarat-syarat sah sholat. Ya, kalau rukun sholat itu ada banyak ya kemarin ya. Mulai dari niat ya, niat sampai ke tertib. Niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku ya, atau berdiri dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara sujud, kemudian ada tasyahud akhir ya. Nah, tasyahud akhir ini adalah wajib hukumnya ya. Dan ulama berselisih ya terkait dengan tasyahud awal ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, kemudian tertib ya, berurutan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ada syarat sah sholat, yaitu yang pertama berwudu ya atau bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, harus dalam kondisi bersih ya. Dan kita perhatikan harus diperhatikan wudu ya, wudunya harus sempurna. Ya, kan ada ya wudu yang belum sempurna itu akan berpengaruh terhadap sahnya sholat ya. Maka perhatikan wudu ya atau kebersihan dalam sholat. Kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat kemarin ya. Kemudian menghadap kiblat ya dan menutup aurat. Nah, itu kemarin syarat sah sholat ya. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat ya. Berarti dengan mendengarkan azan atau mungkin sekarang kalaupun nggak ada azan misalkan ya di negara-negara kafir misalkan ya ada HP ya, ada yang bisa dijadikan ya untuk mengetahui awal waktu sholat ya. Itu dengan banyak ya sekarang yang di internet ya ya untuk mengetahui waktu sholat. Nah, itu syarat sah sholat. Sekarang kita akan lanjutkan ya pembahasan terkait dengan apa hal-hal yang membatalkan sholat ya. Di sini singkat aja ya ya, karena ada beberapa materi yang lumayan cukup banyak ya, mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Yang pertama berhadas, yakin kita sedang berhadas ya, misalkan faham ya, tahu kalau kita tuh wudhunya nggak sempurna. Nah, ini bisa membatalkan sholat ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan rukun atau syarat sah sholat dengan sengaja. Ini juga akan membatalkan sholat ya tentu ya. Kemudian yang ketiga, makan atau minum dengan sengaja.
makan atau minum dengan sengaja, kemudian berbicara tanpa keperluan, kemudian yang kelima tertawa, dan yang keenam adalah lewatnya perempuan balik atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat tanpa pembatas. Nah, ini bisa membatalkan sholat kita. Jadi, kalaupun ada orang yang lewat gitu ya, makanya dikasih sutroh namanya ya Om ya, pembatas ya. Kalau kita lagi sholat di depan kita dikasih kursi kayak apa gitu ya, supaya tidak ada yang lewat depan kita ya. Nah, ini disampaikan ada baik itu perempuan yang lewat ya, kemudian keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat tanpa pembatas ya. Maka harus dikasih pembatas ya. Bahkan ada yang mengatakan cukup dengan kayu aja gitu ya, sebagai simbol gitu ya, maka itu udah cukup. Tapi kalau saya lebih ke ini ya, berhati-hati itu agak tinggi ya, sedikit agak tinggi ya, untuk supaya tidak mempengaruhi kita sholat ya. Ada yang lewat dan lain sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi ya, membatalkan sholat. Kemudian ini sedikit aja ya, singkat. Ada bacaan sholat. Nah, ini bacaan sholat Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemarin ya, yang belum kita bahas, yakni bacaan sholat Rasulullah SAW. Mulai dari iftitah, ruku, sujud ya, itu ada bacaan-bacaan Rasulullah, dan itu bukan hanya satu ya. Yang kita pahami dulu ya dari kecil itu kan doa iftitah yang kita pahami adalah kabira walhamdulillahi katsira, sampai itu ya. Hanya itu gitu ya. Kemudian juga doa ruku juga sama. Yang kita pahami adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Wa bihamdi gitu ya. Wa bihamdi itu sunnah hukumnya. Ya, yang wajibnya itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cukup itu wajibnya ya. Kalau ada pun tambahan 3 kali gitu ya ya, itu sunnah. Hukumnya jadi sunnah. Nah, ini bacaan Rasulullah banyak sekali ya ya. Insya Allah kan kita bahas ya. Nah, ini ada bacaan yang pertama itu iftitah ya. Ada 3 imam mazhab sepakat bahwa doa iftitah itu dalam sholat hukumnya sunnah. Ya, kecuali Imam Maliki ya. Imam Maliki beliau berpendapat bahwa hukumnya tidak sunnah. Jadi nggak baca iftitah pun sah. Yang nggak sunnah gitu ya. Langsung Al-Fatihah. Ya, itu Imam Maliki. Adapun mayoritas ulama, 3 imam mazhab yang lain gitu ya, itu mengatakan sunnah. Kalau tidak dibaca nggak masalah gitu ya. Tapi kalau dibaca mendapatkan pahala. Ya, maka membaca lebih utama gitu ya. Nah, disebutkan di sini mazhab Imam Hanafi dan mazhab Hambali ya. Mereka mengambil bacaan dari Rasulullah yang sesuai dengan hadis ya. Di sini disebutkan hadis riwayat Tirmizi nomor 243, yaitu bacaan Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu ya. Itu doa iftitah mazhab dari Imam Hanafi dan Hambali ya. Beliau membaca Subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, aku memujimu gitu ya. Wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu ya. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Nah, ini yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Kemudian kalau kita lihat bagaimana yang lain gitu ya, ada bacaan-bacaan Rasulullah yang lain yang Masya Allah ya, baik itu keutamaannya, artinya gitu ya ya. Ini juga biasa dibaca ya kalau di sekolah-sekolah ya. Kalau di Indonesia itu kan ada organisasi besar ya selama ini ya ya. Kalau kita dari kecil gitu ya, itu ada organisasi Muhammadiyah ya, ada organisasi NU dari dulu ya ya. Nah, ini kok beda gitu ya. Bacaan sholat mereka berbeda. Nah, ini kita lihat ya, biasanya ya kalau dulu ya, kalau kita di sekolah, mungkin ada yang di sini sekolahnya di NU gitu ya, bacaannya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, kemudian ditambahkan ini. Sebenarnya ini tuh nggak ada dalam hadis saya cari ya, dalam hadis tuh nggak ada kata ini, nggak ada. Adanya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, wajjahtu langsung.
wajah tuh nggak ada ininya, nggak di dalam konteks hadis ya. Kalau kita mau belajar sesuai dengan benar-benar sesuai teks hadis gitu ya ya, itu nggak ada ini ya. Mungkin itu ulama mazhab Syafi'iyah ya. Saya juga nggak tahu dalil itu ya. Dan saya nyari-nyari nggak ketemu ya. Ada kata ini itu nggak ada. Ya, itu biasanya di sekolah-sekolah NU ya, karena kan basic ya di Indonesia itu kita tahu ya ya, nggak lepas dari NU, Muhammadiyah gitu ya. Itu dua organisasi besar ya. Bukan berarti oh Islam itu dikotak-kotakan, enggak. Ini kita berbicara fakta ya. Meskipun kita ketika berislam itu ya udah Islam itu satu ya. Siapapun dia gitu ya, dari mana kalangannya, dari manapun gitu ya. Selama dia menyembah Allah, menjadikan Rasulullah sebagai teladannya gitu ya. Kemudian agamanya Islam ya, maka kita satu ya gitu. Jadi ini sesuai dengan fakta hari ini gitu ya. Begitu banyak ya sekolah-sekolah ya dengan berbagai macam bacaan sholat yang diajarkan kepada anak-anak kita ya. Salah satunya ini dengan beragam, jangan kaget ya ya. Kok ini beda di sekolah lain ini beda lagi gitu ya. Padahal memang ada hadis-hadisnya ya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW semuanya ya. Nah ini kemudian tadi ya itu bacaan iftitah yang dipakai oleh mazhab Hanafi dan Hambali ya. Kemudian kita lihat juga ada bacaan-bacaan lain ya yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Rasulullah ya. Contohnya apa Nah ini ya yang biasa dipakai di sekolah-sekolah yang lain ya, kayak Muhammadiyah gitu ya. Ini Persis gitu ya, misalkan ya ya. Nah ini jangan kaget, kok beda ya sama ini. Maka saling mengapa mengatakan, oh itu salah, kok aneh bahasa bacaan sholatnya gitu ya. Sampai disesat-sesatkan gitu ya. Padahal semuanya ada dalam hadis ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya ya kama yunaqas saubul abiyadu minad danas. Nah ini ya. Allahumma sil khotoya ya bil ma'i wasalji wal barad. Ya, ini bacaan sholat yang mungkin anak-anak kita juga ada yang membaca ini ya, yang diajarkan oleh guru-gurunya. Semua dalam hadis ya ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan Masya Allah artinya juga ya, kita baca artinya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Bayangkan dari timur dan barat kita memohon supaya Allah menjauhkan kita dari kesalahan. Nah ini kalau dibaca diganti-ganti bacaan iftitah kita nggak masalah. Ya kadang baca ini. Ya saya kadang kalau pengen yang singkat gitu ya, ada bacaan iftitah yang singkat ya. Alhamdulillah ya. Kemudian apa namanya? Biasanya kalau di luar sholat suka lupa ya. Kalau kalau dibaca di dalam sholat itu otomatis hafal ya. Nah ini nanti ada ya. Nanti saya bacakan ya. Nah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu cukup. Sampai dikatakan apa? Doa iftitah ini bila dibaca, 12 malaikat memperebutkan doa ini untuk diangkat kepada Allah. Masya Allah kan, Ya kalau kita tahu doa singkat ini, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Ini mirip dengan doa berdiri di antara ruku ya. Berdiri setelah ruku. Itu juga mirip ya. Dan ini juga doa iftitah juga. Tapi pakai alhamdulillah gitu ya. Ini hadis riwayat Muslim. Sampai dikatakan doa ini yang singkat ini, ketika kita baca, 12 malaikat memperebutkan doa ini untuk diangkat kepada Allah. Jadi dihafalkan beberapa doa-doa iftitah ya, yang Masya Allah artinya semuanya doa ya. Doa memohon kebaikan. Segala puji bagi Allah ya, dengan pujian yang banyak, pujian yang terbaik, dan pujian yang penuh keberkahan di dalamnya. Maka dikatakan dalam hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu an ya, ketika ada seorang laki-laki membaca doa iftitah tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat doa tersebut. Singkat Jadi kalau mau baca ini, kemudian baca Al-Fatihah, kita mendapatkan keutamaan ini. Terus ada lagi doa yang lain, kalau kita baca ini, kita mendapatkan keutamaan ini. Nah, itu semuanya dengan ilmu ya, ya. Kita harus mengetahuinya dengan ilmu ya, atau dengan belajar ya. Nah, ini ya. Doa tadi
Yang kedua tadi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian tadi apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian ada lagi doa mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau kita lihat perkembangan mazhab ya di belahan dunia ini gitu ya. Dan paling banyak di Asia Tenggara itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Itu kita tidak bisa pungkiri ya. Maksudnya apa? Mengikuti Imam Syafi'i dalam sholatnya gitu ya. Mengikuti apa yang Imam Syafi'i lakukan, yang contohkan misalkan ya. Ya bukan berarti mengikuti Imam Syafi'i berarti kita nggak mengikuti Rasulullah, enggak. Karena Imam Syafi'i juga adalah ulama salafus sholih yang hidup di dekat kehidupan beliau dekat dengan para sahabat ya. Masa tabi'in ya. Ya masa awal ya. Mereka ini masa-masa awal. Kalau imam-imam yang meriwayatkan hadis ya kayak Imam Bukhari yang terkenal ya ya. Imam Bukhari, Imam Muslim itu justru hidup setelah mereka-mereka ini. Para imam-imam mazhab ini ya. Ulama salafus sholih ini hidup setelah zaman ini. Berarti masuknya apa? Generasi tabi'ut tabi'in namanya ya. Nah, ini mereka ini semuanya meriwayatkan hadis-hadis sahih. Bagaimana dengan hidup yang sebelum itu? Berarti ya imam-imam mazhab tadi ya yang udah diakui dengan Masya Allah ya hasil istihad mereka ya. Nah, ini Imam Syafi'i ketika beliau sholat ya disebutkan di sini doa iftitah beliau diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saya mengambil ini, saya nukil dari kitab 4 Imam Mazhab ya ya. Di situ ada rinciannya ya. Nah, di sini disebutkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hani'a. Ini kayak yang kita baca ya dari kecil ya ya. Mungkin ada yang berbeda ya. Wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini yang beliau baca. Ya. Kemudian ada lagi kalau biasanya kan kita baca dari ini ya, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, disambung dengan hadis yang tadi. Tadi hadis dari Ali bin Abu Thalib ya, yaitu hadis riwayat Muslim. Kemudian ada sebelumnya yang kita baca itu dari hadis Muslim juga, yang dibaca ketika kita membaca ini, maka disebutkan di situ adalah dikatakan doa iftitah ini bila dibaca dapat membuka pintu-pintu langit. Ketika kita membaca ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup sampai di situ aja, misalkan kita baca, itu sudah disebutkan dalam hadis, sudah membuka pintu-pintu langit. Ya, pintu langit itu terbuka. Ya, ditambah lagi, misalkan mau ditambah lagi dengan doa iftitah yang lain. Misalkan kita mau 2 baca iftitah, boleh. Ya, dengan keutamaannya yang masing-masing luar biasa. Atau tadi ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Disambung tuh ya, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, itu disebutkan akan membuka pintu-pintu langit ya ketika kita membaca ini. Mana hadisnya? Disebutkan dalam hadis ketika kami sholat dari Ibnu Umar ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang membaca doa iftitah tersebut ya, yang kabira walhamdulillahi katsira ya. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku heran, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Maka Ibnu Umar pun berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita sibuk gitu ya, waktunya sempit, baca bacaan doa iftitah yang pendek ya, kita pengen dapat pahala juga ya misalkan ya ya, karena hukumnya sunnah ya. Maka baca yang pendek-pendek ini yang keutamaannya luar biasa. Tadi apa Yang alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu ya. Itu dikatakan apa? 12 malaikat merebutkan doa kita itu untuk dibawa ya, disampaikan kepada Allah. Itu ya. Kemudian apalagi tadi? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, itu disebutkan apa? Pintu-pintu langit itu langsung terbuka. Ya, pintu-pintu langit terbuka ya. Ketika kita baca doa iftitah itu. Maka semuanya dengan ilmu ya ya.
Nah ini kalau mau ditambah lagi, misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya nggak masalah baca dengan 2 iftitah dalam satu sholat boleh. Kita mendapatkan keutamaan. Tadi ya udah ya ya, yang 12 malaikat memperebutkan doanya itu tadi hamdan, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ya. Itu yang diperebutkan oleh malaikat. Kemudian apa tadi? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai di situ cukup. Itu akan diperebutkan oleh malaikat. Dibukakan pintu langit untuknya. Ya Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya. Maka beliau sejak mendengar Rasulullah mengatakan ini doa ini gitu ya, beliau tidak pernah meninggalkan lagi ya doa tersebut. Nah, itu bacaan iftitah. Kemudian bacaan ruku. Bacaan ruku Rasulullah banyak, ya. Pertama, doa ruku Rasulullah Subhana rabbiyal azim, cukup. Itu sudah cukup ya. Kemudian ini diambil oleh imam mazhab seluruhnya itu. Ya. Imam mazhab mengambil doa ruku mereka gitu ya, itu dengan doa ini, Subhana rabbiyal azim. Ya. Kemudian kedua ada doa lagi ya, doa ruku Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, ada doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ya, itu apa doanya Bu? Artinya Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu doa yang kedua, ruku Rasulullah SAW. Ruku Nabi Muhammad SAW. Ketiga, doa dari hadis Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an. Beliau mengatakan anjuran 3 kali ya. Jika salah seorang di antara kalian ruku, maka ia mengucapkan ketika rukunya subhana rabbiyal azim 3 kali ya. Maka itu ya dalam hadis riwayat Tirmizi ya ini ya. Dibaca sebanyak 3 kali ya. Itu maksudnya di situ sunnah hukumnya ketika dibaca 3 kali. Kalau sudah cuma 1 cukup ya. Yang wajibnya hanya 1. Subhana rabbiyal azim. Yang keempat ditambah dengan wabihamdi ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, itu cukup ya. Kalau dibaca 3 kali tadi ya ya. Kalau yang 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang satunya wajib ya. Nah, ini hadis dari Abu Daud ya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, bacaan dari Auf bin Malik Al-Asja'i ya, berkata, saya berdiri bersama Rasulullah SAW, maka beliau berdiri dan membaca surat Al-Baqarah, tidak melewati ayat rahmat kecuali berhenti dan memohonnya, dan tidak melewati ayat siksa kecuali berhenti dan berlindung darinya. Berkata kemudian ruku seperti waktu berdirinya, dan membaca dalam ruku beliau apa? Subhana dzil jabarut ya. Zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah. Ini doa ruku yang lain ya dari Rasulullah. Jadi kalau mau menghafal semuanya doa-doa ruku Rasulullah ya silakan ya. Ini bisa kita ya ganti ya. Nggak ada ininya masalah gitu ya. Jangan sampai itu nggak boleh diganti-ganti gitu ya. Padahal Rasulullah pun membaca doa ruku, iftitah, sujud beliau itu banyak. Ya banyak sekali ya ya. Itu semuanya dalam hadis. Maka persepsi kita selama ini ya yang mengatakan itu kok gitu ya. Atau cukup dengan ini aja gitu ya yang kita pahami dari kecil ya, nggak mau berubah lagi, menutupi diri ya. Maka sebenarnya banyak sebenarnya ya ilmu-ilmu yang lain yang belum kita ketahui. Ya salah satunya ini doa-doa bacaan Rasulullah ya, yang kita banyak yang belum tahu. Nah ini ya bacaan doa ruku Rasulullah. Bagaimana dengan bacaan i'tidal Rasulullah SAW? Jumhur Imam Mazhab berpendapat bacaan i'tidal itu cukup Rabbana lakal hamd. Ya, itu cukup Beliau ini ya, Imam Mazhab ini mengambil ini Rabbana lakal hamd, dan saya sampai hari ini ya ikut ini. Karena beliau ini jumhur Imam Mazhab ya berpendapat bacaan i'tidal itu cukup Rabbana lakal hamd. Boleh yang lain ya, banyak ya ya.
Sami Allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Kalhamdu ya. Barang siapa yang ucapan tersebut bersesuai dengan ucapan malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Rabbana lakal hamdu. Lakal hamd. Nah, gitu ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bacaan i'tidal Rasulullah yang dipakai oleh para imam mazhab ya. Di beberapa mayoritas ya. Ini. Kemudian ada bacaan yang diambil oleh Imam Syafi'i ya, rahimahullah, yaitu apa? Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya ya. Dari kecil itu ya ya. Praktek sholat dari SD ya sampai SMA gitu ya. Bacaannya sama ya, yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Nggak masalah sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah gitu ya. Mau satu pun nggak masalah gitu ya. Tapi ini hanya pengetahuan kita bahwasanya bacaan Rasulullah itu banyak gitu ya, yang bisa kita ganti ya. Kita bisa baca yang lain gitu ya ya. Nah ini yang dipakai oleh beliau ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kalau tadi jumhur ulama ya, jumhur imam yang lain ya, Rabbana lakal hamdu. Kemudian ada lagi bacaan yang lain, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini mirip dengan doa iftitah tadi ya. Doa iftitah tadi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Ini apa keutamaannya, Disebutkan di sini Nabi bertanya, siapa yang mengucapkan doa tadi? Ya, ketika ada yang lelaki yang baca itu ya, maka lelaki tadi menjawab saya, gitu ya. Maka Nabi bersabda, aku tadi melihat 30 lebih. 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menulis amalan tersebut. Ya. Kalau tadi 12 malaikat ya ketika baca iftitah, kalau ini doa bangkit dari ini doa ruku ya. Afwan Ini adalah ketika beliau mengangkat kepada dari ruku, beliau mengucapkan ini ya, afwan setelah ruku tadi ya. Afwan. Ini setelah ruku ya, setelah bangkit dari ruku maka dibaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada 30 malaikat lebih ya. Lebih ya. Disebutkan di sini 30 lebih malaikat berebut untuk saling berusaha terlebih dahulu menuliskan amalan tersebut. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih ya ya. Maka ini adalah doa bangkit dari ruku ya, atau berdiri setelah ruku. Kemudian bacaan yang keempat ya, yang beliau baca, yang Rasulullah SAW baca, ada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Di sini ada tambahan ya. Ahlasa iwal jadi ya. Majdi ya. Panjang ya. Ini panjang dan saya nggak hafal ini ya. Ini bacaan Rasulullah yang lain. Ya nanti bisa saya share ya. Ini yang keempat. Ya, kemudian ada yang kelima. Yang kelima itu ketika setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baca apa? Rabbana walakal hamdu. Itu cukup ya. Rabbana walakal hamdu. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, ada yang lain lagi ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu aja ya, ya. Disebutkan di sini Allahumma rabbana lakal hamdu, ada rabbana lakal hamdu, ada rabbana walakal hamdu ya. Itu beragam ya. Semuanya ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, ya, ada doa yang lain, ya, yaitu doa Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan beliau jika ruku dan mengangkat kepala beliau ya, kemudian beliau bertakbir dan ketika bangun dari dua sujudnya atau rukunya tadi ya, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini yang ketujuh ya. Nah, ini doa ruku ya. Bagaimana dengan doa sujud? Yang diambil oleh para imam mazhab, yaitu Subhana Rabbiyal A'la.
Apa Subhana rabbiyal a'la cukup 1 kali wajibnya, yang sunnahnya ada 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, itu sunnahnya ya 3, kalau wajibnya cuma 1. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud ya, dan hadis riwayat Muslim juga. Ini bacaan yang diambil oleh Imam Mazhab. Subhana rabbiyal a'la cukup ya. Kalau mau 3 kali ya dapat yang sunnahnya, boleh ya ya. Kemudian ada yang lain, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, itu dibaca 3 kali. Itu ada tambahan wa bihamdihnya. Kalau tadi nggak ada wa bihamdi, kalau ini ada tambahannya wa bihamdi. Itu boleh juga. Kemudian ada lagi, doa ini cukup panjang ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seperti baca doa sajadah ya. Doa sujud ya, doa sajadah ya. Ini adalah doa sujud Rasulullah juga. Ya. Di sini disebutkan Rasulullah SAW membaca ketika sujudnya, kemudian ada tambahan Allahumma gfirli dzambi kullah. Nah, ini ada lagi ya, bacaan yang lain, memohon ampun seluruh dosa. Dan ini saya suka baca. Ayo ya. Saya baca ini juga, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya. Atau Subhana rabbiyal a'la atau 3 kali ya. Kemudian tergantung ya, kalau misalkan kita lagi waktunya singkat, baca 1 kali aja gitu ya. Kemudian ini saya baca Allahumma gfirli dzambi kullah dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi apa ini artinya Aku memohon seluruh ampun ya. Memohon ampun seluruh dosaku, yang kecil dan yang besar, yang pertama dan yang terakhir, dan terang-terangan ataupun yang rahasia. Ini Masya Allah ya, artinya bisa ya ya. Kalau disebutkan di materi taubat itu kan, kalau tobat itu memang seluruh dosa-dosa ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Memohon taubat kepada Allah. Dengan apa salah satunya? Doa sujud ini. Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, aku memohon ampun seluruh ya. Kullah itu artinya seluruh ya. Zambi itu dosa ya. Dosaku. Zambi, Allahumma gfirli dzambi kullah. Aku memohon ampun ya atas seluruh dosa-dosaku. Dikkahu, yang kecil, wajillahu, yang besar, wa awalahu, yang awal, wa akhirahu, yang terakhir bahkan gitu ya, wa alaniyatahu, yang terang-terangan, wa sirrahu, yang rahasia. Nah, ini hadis sahih ya, hadis riwayat Muslim, dan ini selalu saya baca ya, tapi kadang kalau nggak sempat cuman subhana rabbiyal a'la gitu ya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau kadang kalau singkat saya baca subhana rabbiyal a'la. Kemudian bacaan kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu juga boleh. Boleh ya ya. Kalau mau dihafalkan semuanya boleh. Tapi kalau saya belum semuanya hafal ya. Terus terang belum hafal semuanya, yang jelas yang ada beberapa ya yang memang itu dipakai oleh ulama mazhab seluruhnya misalkan ya. Jumhur ulama misalkan ya. Kemudian dipakai juga oleh yang memiliki keutamaan yang luar biasa gitu ya, maka itu saya ambil ya, dipakai dan saya amalkan. Kemudian baca subuhun kudus rabbul malaikatu warruh. Ya, ini juga bacaan sujud Rasulullah. Kemudian itu ya bacaan sujud Rasulullah. Ada lagi bacaan duduk di antara 2 sujud Rasulullah. Bacaan yang diambil oleh Imam Mazhab apa Ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Dan redaksi berbeda-beda ya. Kalau dulu yang kita dapatkan apa Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya. Itu yang kita dapat dulu gitu ya. Kemudian ketika saya cek ya hadis-hadis ya, dan ini ternyata yang dipakai oleh para imam mazhab, sampai sekarang saya pakai ini. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis riwayat Abu Daud. Sampai hari ini baca ini diganti ya. Enggak jauh beda ya sebenarnya ya. Enggak masalah juga bacaan yang lain ya.
Bacaan yang lain nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi, ketika ada emang mayoritas ulama mazhab ya, ulama yang menggunakan ini gitu ya, maka saya mengikuti itu gitu ya. Baca Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kalau yang lain Rabbi fili wali waliday Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani ya. Silakan ya ya. Silakan. Karena banyak ya. Ada juga yang singkat sekali Yang paling singkat apa? Rabbil firli, udah cukup. Duduk di antara dua sujud. Kalau mau catat boleh ya. Rabbil firli. Itu cukup Jadi kalau kita lagi singkat waktunya benar-benar mepet ya, ada aktivitas yang benar-benar mendesak, maka baca ini aja. Rabbi firli. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar, Rabbi firli. Misalkan ya. Itu doa duduk di antara sujud Rasulullah yang pendek sekali ya. Kalau mau baca Rabbi firli ya, 2 kali. Nah, ada juga yang lain Allahumma firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni dengan berbagai redaksi yang berbeda ya. Rabbi firli warhamni wajiburni warzuqni wa'afini warfa'ni. Ada juga yang seperti itu ya. Ada juga yang Allahumma firli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya. Dan itu banyak sekali Ya. Redaksinya banyak. Maka silakan ya boleh memakai yang manapun ya. Enggak harus dengan satu bacaan. Ya. Jangan sampai akhirnya kita malah ya udah ya, menutupi diri dari hadis yang lain. Padahal Rasulullah baca gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu, kita menutupi diri dari bacaan yang lain. Kemudian bacaan tahiyat Rasulullah banyak. Bacaan tahiyat Rasulullah banyak sekali. Dan ini juga bisa kita mau ganti-ganti dalam sholat nggak masalah gitu ya. Ya jangan merasa, aku kan bermazhab Imam Syafi'i, nggak mau ganti-ganti ya. Ya dalam Islam itu kita nggak wajib bermazhab ya. Ditekankan lagi ya, dalam Islam kita tidak diwajibkan untuk bermazhab satu imam ya. Yang diwajibkan apa? Mengikuti Rasulullah. Ittiba. Yang mengikuti Rasulullah secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan ittiba'nya. Mengikuti beliau. Bacaan beliau banyaknya. Ada yang bacaannya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Yang dari Ibnu Abbas, ini diambil oleh mayoritas dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali. Apa itu? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya. Kemudian ada yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Ini adalah para sahabat ya, ya, yang dekat dengan Rasulullah. Bacaan beliau apa? Ibnu Mas'ud dipilih oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi baca ini ya. Ya maksudnya tuh sering beliau baca ini. Bukan berarti ini terus enggak ya. Yang beliau ajarkan ya. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ ya. Itu bacaan yang lain. Ada lagi yang lain. At-tahiyatu lillah, as-salawatu thayyibat. Ini oleh Ibnu Umar ya. Diambil oleh Imam Maliki ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin ya. Ini agak beda-beda redaksinya sedikit ya. Bedanya sedikit ya. Dan kalau saya pribadi mengambil yang dari Ibnu Abbas ini. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini yang saya ambil.
yang saya pakai ketika sholat ya. Kemudian ada bacaan sholawat. Bacaan sholawat Nabi ya, sholawat kepada Rasulullah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambal, ini adalah hukumnya wajib baca sholawat setelah itu ya ya. Kan ada sholawat setelah itu. Nah, itu wajib hukumnya. Kalau menurut imam yang lain, ya, itu sunnah. Nggak dibaca, nggak masalah gitu ya. Nggak dibaca pun nggak masalah. Kemudian ada sebelum salam, itu ada doa, doa ya. Berlindung dari 4 hal, itu juga hukumnya sunnah. Ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri masihid dajjal. Ini hadis riwayat Muslim yang itu dibaca setelah sholawat tadi ya. Terakhir ya. Setelah tasyahud akhir, sebelum salam itu baca doa itu Berlindung dari 4 hal. Fitnah apa? Fitnah kubur, siksa neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Nah ini dibaca hukumnya sunnah. Kalau nggak dibaca pun nggak masalah. Ya, itu bacaan-bacaan Rasulullah SAW ya ya. Ya. Sampai dibacaan dulu, ada yang mau didiskusikan dulu atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan materi berikutnya? Iya, monggo Itu kan bacaan doa sujud itu banyak. Ya. Kalau misalnya baca cuma satu, misalnya di sujud pertama subhana rabbiyal a'la, terus di sujud kedua Allahumma firli dzambikulah gitu, boleh apa enggak Us? Itu enggak masalah. Maksudnya tuh yang doa yang tadi ya, Allahumma firli dzambikulah itu ya. Itu kalau baiknya, bagusnya gitu ya ya, dibaca dua misalkan ya, itu lebih utama. Misalkan subhana rabbiyal a'la, terus baru baca itu lebih utama. Kalau baca yang kayak begitu ya, kalau Umi tanya ya, itu nggak masalah. Ya nggak masalah, karena itu doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah. Nggak ada dikatakan oh ini dibaca di sujud pertama ya, ini dibaca di sujud kedua, enggak. Jadi itu tetap semuanya bacaan Rasulullah yang dibaca ketika sujud. Ya, dibaca ketika sujud. Maka ini yang sering kita kita terlalu mengharamkan apa yang dihalalkan. Itu khawatir itu ya. Mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan itu nggak jatuhnya nanti takutnya dosa. Ya, maka ketika Rasulullah ajarkan ini, ketika kita baca itu kita mengikuti itu ya nggak masalah. Nggak ada sampai harus satu ini gitu ya. Nggak. Bahkan tadi ya, mau doa duduk di antara dua sujud tadi ya, yang mau dua ya, misalkan Allahumma fili warhamni wajibuni tadi ya, atau Rabbi fili warhamni wajibuni misalkan ya, itu dibaca ditambah dengan Rabbil fili misalkan ya, itu nggak masalah dua ya, atau dibaca di lain tempat, di sujud pertama, sujud kedua ya, itu sah ya. Semuanya itu adalah bacaan Rasulullah SAW. Seperti itu Munafi. Jelas, ya nggak masalah ya, jangan khawatir. Jangan dipatok dengan satu ya, kemudian kita takut ya dengan membaca yang lain ya, takut salah ya, karena memang mungkin belum paham ya, belum tahu tentang ilmu tersebut ya. Ada lagi Ummahat sebelum kita lanjutkan materi yang berikutnya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang bagaimana meraih sholat yang khusyuk. Ya, bagaimana meraih sholat yang khusyuk ya? Ini adalah sesuatu yang saya yang ngomong sendiri juga belum tentu bisa khusyuk ya. Melainkan ini kita hanya berbagi ilmu ya. Dan emang selayaknya ya orang yang menyampaikan, orang yang pertama melakukannya ya. Tapi ini masalahnya taufik ya.
Masalah taufik ini adalah urusan Allah ya. Ketika seseorang mau khusyuk gitu ya. Tapi kalau Allah tidak memudahkannya untuk khusyuk, nggak bisa. Makanya salah satu doa yang kita baca juga gitu ya, memohon supaya khusyuk ya. Aku berlindung dari doa yang tidak terkabul, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak bersyukur. Itu selalu ya ya. Nah ini bacaan khusyuk ya. Mudahkah khusyuk itu? Ya, para sahabat pun tidak bisa untuk khusyuk dengan sempurna ya. Bahkan ada yang sampai menangis menjelaskan kepada Rasulullah kenapa kok susah gitu ya khusyuk. Maka kata Rasulullah adalah kita itu sesuai dengan usaha kita ya, ikhtiar kita untuk meraih kekhusyuan tersebut. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ada yang selesai dari sholatnya tapi ia hanya mendapatkan sepersepuluh. Sepersepuluh. Kalau dipersenkan berapa itu ya 0,1. 0,1. Kemudian 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5. Apa maksudnya di apa namanya? Desimalkan gitu ya. Kalau dipersenkan mungkin berapa persen ya? Cuman 20%, kemudian 10%, ya. 5% dan lain sebagainya. Ini sampai dikatakan nggak ada yang sempurna. Itu pun sudah dijelaskan oleh Rasulullah sendiri gitu ya. Saking sulitnya khusyuk. Bagaimana caranya? Ya, tadi ya, selalu kita yang pertama itu butuh ilmunya. Butuh ilmu berarti dengan cara mencari, mengkaji. Ya ya, tidak hanya menunggu ya udah gimana ini aja gitu ya, hidayah datang gitu ya. Enggak. Tapi memang kita upayakan cari. Ya, ibarat kaca itu ya ya, kalau kotor itu supaya bersih apa? Memang dibersihkan. Ya. Sama dengan hidayah hati kita gitu ya. Kalau kita menunggu datangnya hidayah, wallahu alam gitu ya. Karena apa? Allah akan memudahkan apa yang kita usahakan. Ya. Ya, di sini salah satunya sholat khusyuk ya. Yaitu apa? Menghadirkan hati sebelum sholat. Ya. Menghadirkan hati sebelum sholat ya, bahwa kita tengah berhadapan dengan Allah. Kemarin ya ya, surah Al-Fatihah udah kita bahas ya. Dialog kita dengan Rob kita ya. Nah, pas kita praktekkan, udah berhasil belum, Ada umat ini yang mau curhat. Setelah dipraktekkan kemarin surat Al-Fatihah udah berhasil belum, Surah Al-Fatihahnya. Membuat kita khusyuk. Ada yang udah berhasil, Malu ya. Ya. Karena memang kekhusyuan itu tadi ya, benar-benar luar biasa ya. Ini adalah anugerah dari Allah ya, memberikan kekhusyuan ya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Ya. Kemudian kita minta ya doa, memang berdoa untuk minta khusyuk itu benar-benar gitu ya ya. Emang diminta ya. Ketika kita berdoa untuk akhirat kita justru itu yang luar biasa. Ya, bukan hanya meminta dunia ya, tapi kita benar-benar meminta untuk akhirat, yaitu salah satunya bisa khusyuk dalam sholat. Karena ini luar biasa ya, keutamaannya ya. Kemudian menjaga kesempurnaan wudhu ya. Wudhu udah sempurna belum ya? Jangan-jangan ada percikan najis yang kena di baju. Jangan-jangan air yang dipakai buat wudhu sudah kena percikan najis ya. Jangan-jangan di kamar mandi kita banyak najis yang itu apa namanya muncrat sana sini gitu ya, kena ke baju dan lain sebagainya. Akhirnya baju itu dipakai sholat. Dan ini berpengaruh terhadap kesempurnaan sholat. Karena tadi tidak sah sholat kalau wudhunya nggak sempurna. Ya. Kemudian apalagi memahami apa yang dibaca. Meskipun nggak paham perkata, setidaknya paham ya secara keseluruhan maknanya gitu ya. Maksudnya secara apa yang kita baca paham lah ya, arahnya ya, maksudnya gitu ya. Nggak harus perkata ya. Oh ini nggak apa perkata ya, nggak apa-apa. Maksudnya memahami makna ya secara keseluruhan misalkan ya. Ataupun apa namanya dicicil ya ya. Dicicil ini dulu doa melihat arti doa iftitah misalkan ya. Atau doa sujud atau doa yang lain ya.
Ya, kemarin kan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan ya untuk memahami ya, memahami apa yang kita baca. Kemudian tahu rukun dan syarat sahnya gitu ya. Karena ini sangat penting ya dalam sholat itu, rukun, syarat sah. Rukun dan syarat sah benar-benar kita pahami. Kemudian kita tahu juga bagaimana mengatasi gangguan syaitan ketika sholat. Yaitu setan apa namanya Ada yang bilang hinzib, ada yang mengatakan honzab. Setan honzab atau hinzib ini adalah setan yang menggoda, yang mengganggu ketika sholat. Ya, bagaimana caranya? Meludah ke kiri 3 kali. Bukan meludah banyak gitu ya. Bukan meludah banyak, cuman isyarat aja. Gitu ya. 3 kali. Sebagaimana kita ketika mimpi buruk gitu ya, kita disuruh meludah ke 3 kali ke kiri. Jangan ke kiblat. Kalau ke kiblat justru haram ya, nggak boleh. Meludahnya ke kiri. Arah kiri, arah bawah gitu ya. Dengan gitu ya. Isyarat aja gitu ya. Kayak membuang seperti membuang apa ya kalau kotoran gigi gitu ya. Gitu ya. Isyarat 3 kali ini untuk berlindung dari hinzib ini. Baca ta'awudz dulu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Nah, ini ketika paham kita hal-hal ini ya yang terkait dengan memudahkan kita untuk khusyuk, maka insya Allah akan dimudahkan Allah. Insya Allah ya ya. Hukum khusyuk itu adalah hukumnya apa? Wajib ya. Ya, hukumnya wajib. Dan saya nggak akan bahas semuanya nih ya, karena lumayan panjang. Ini ada beberapa yang penting aja gitu ya. Disebutkan di sini, sahabat Huzaifah radhiyallahu an berkata, yang pertama kali hilang dari agama kalian adalah khusyuk. Dan yang terakhir kali hilang dari agama kalian adalah sholat. Kadang-kadang seorang yang sholat tidak ada kebaikannya. Dan hampir-hampir engkau masuk masjid tanpa menjumpai di dalamnya seorang pun yang khusyuk. Ya, sulitnya khusyuk. Sampai nggak ada yang khusyuk gitu ya. Saking awal pertama kali yang hilang dari kita itu adalah dari agama kita apa? Khusyuk ya. Khusyuk itu sangat banyak yang sholat ya, tapi khusyuknya sedikit ya. Berarti kalau orang yang khusyuk apa Orang-orang yang spesial ya, karena sulitnya khusyuk ya. Nah, ini perkara yang pertama kali diangkat ya dari umat ini, kata Rasulullah apa? Khusyuk ya. Kemudian tidak semua orang bisa khusyuk dari sholatnya. Orang yang mampu mengosongkan hatinya hanya untuk sholat dan sibuk dengan sholatnya, berpaling dari selainnya, ia pun mendahulukan urusan sholat daripada urusan yang lainnya. Ini ya ya. Dan ini saya sedang belajar ya, sama anak-anak juga gitu ya ya. Ketika anak-anak ya, misalkan nih lebih mementingkan yang lain ya gitu ya. Misalkan mereka sibuk dengan HP-nya, kita sampaikan. Apakah itu lebih penting daripada Allah gitu ya? Apakah game itu lebih penting daripada Allah gitu ya? Sampai kalian menunda-nunda sholat. Kalau saya kuncinya seperti itu. Biasanya mereka udah enggak langsung ya. Otomatis meninggalkan itu. Karena takut ya. Ada rasa takut kepada Allah karena sudah dikenalkan Allah gitu ya. Maka ketika kita bilang hanya mengucapkan apakah itu lebih penting daripada Allah gitu ya, sampai kamu mendahulukan itu gitu kan. Maka pentingkan dulu Allah dari semuanya. Ya. Insya Allah ya ya, kita bersama-sama ya, sama anak-anak, sama di seisi rumah gitu ya, mengajak seperti itu gitu kan. Kalau misalkan mereka udah dengar itu ya, biasanya ya, yang mereka sudah paham gitu ya, tahu dengan Allah, takut kepada Allah, insya Allah akan mendahulukan sholat gitu ya. Nah, ini sedang belajar ya ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik setiap saat ya, yang itu bisa aja Allah berikan cabut ya kepada orang yang dia kehendaki. Maka kita hanya meminta setiap saat, memohon itu kepada Rob ya, agar Allah memudahkan kita dalam menjalankan ketaatan ya. Salah satunya khusyuk atau mendahulukan sholat di atas perkara yang lainnya. Ya. Maka orang yang mendahulukan sholat otomatis dia akan mudah khusyuk ya ya, daripada orang yang melalaikan tadi. Kecuali kalau ada uzur ya, ibu-ibu nih ya biasanya. Kalau bapak-bapak kan anjurannya ke masjid ya. Kalau ke masjid otomatis mereka udah sholat tepat waktu. Bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, ibu-ibu ini
ada kelonggaran yang Allah berikan ya. Ya misalkan dengan dia pegang anak ya, yang lagi menyusui dan lagi hamil dan lain sebagainya gitu ya, sulit untuk tepat waktu, maka itu ada uzur ya bagi para wanita, para ibu-ibu ya. Nah ini ya ya. Sholat menjadikan sholat lebih utama daripada yang lainnya. Ketika memang sudah azan berkumandang gitu ya, dan ada panggilan sholat, maka hentikan seluruhnya gitu ya. Ini kebiasaan yang akan membangun tauhid kita ya ya. Membangun tauhid yang kuat. Ya, tauhid yang kuat. Ya. Nah, kemudian bagaimana sholat yang paling utama? Sholat yang paling utama itu adalah sholat yang paling lama berdirinya. Kenapa, Karena Rasulullah mengatakan ya, sholat yang paling mulia adalah sholat yang panjang berdirinya. Ya, sholat yang panjang berdirinya. Berarti apa? Bacaan surat ya, sambil murojaah misalkan ya ya, juz 30. Maka yang belum hafal juz 30 mulai satu hari satu ayat misalkan. Ya, ngapain lagi hidup ya? Hidup kita ya untuk beribadah kan? Ya, maka sibukkanlah diri salah satunya dengan ibadah. Ibadah banyak ya. Bapak-bapak mencari nafkah juga ibadah. Tapi ketika kita Allah memerintahkan di yang lain ya, hadis-hadis yang lain kayak misalkan tadi ya, memperpanjang berdiri kan nggak mungkin ya diam gitu ya, diam aja ya, ataupun mungkin boleh gitu ya menurut sebagian mazhab. Tapi membaca surat-surat itu yang membuat kita lama berdiri. Nah, bacaan surat itu bisa panjang, bacaan surat itu dengan apa? Dengan menghafalnya. Atau boleh deh surat-surat pendek dibaca. Misalkan surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, misalkan Qul a'udzu birabbin nas, dibaca satu rakaat. Ya silahkan gitu. Yang jelas di sini sebutkan apa? Sholat yang paling mulia, sholat yang panjang berdirinya. Ya, karena Rasulullah melakukan seperti itu. Dan lagi-lagi ya ya, sesuai dengan kemampuan. Ya. Sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan ya. Nah, ini memperpanjang berdiri ya, itu lebih mulia dibandingkan yang lain. Makanya disebutkan dalam hadis ada orang yang membaca 100 ayat dalam semalam itu dikatakan apa? Kalau 10 ayat tercatat sebagai orang yang tidak lalai, hanya dikatakan tidak lalai. Kalau 100 ayat tercatat sebagai orang yang taat. Kalau kita baca ayat 100 ayat dalam semalam itu, ketika sholat, misalkan sholat tahajud misalkan ya, atau baca Al-Quran misalkan ya 100 ayat, maka itu tercatat sebagai orang yang taat. Ya, ini hadis ya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang perlama sujud? Ya, memperlama sujud juga perkara yang ditekankan. Karena dalam hadis disebutkan posisi yang terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah pada saat sujud. Maka perbanyaklah doa pada posisi tersebut. Ya, posisi yang paling dekat kita dengan Rob kita adalah ketika kita sujud. Maka perbanyak doa ketika sujud. Setelah sujud, bacaan sujud kita ya, maka baca terserah apa aja gitu Mau dengan bahasa Indonesia dalam hati ya, dengan bacaan apapun, doa apapun ya, itu boleh. Enggak hanya di sujud terakhir. Nah ini ya kadang orang di sujud terakhir gitu ya, padahal di setiap sujud ya, di setiap sujud Sedangkan memperbanyak sujud sudah jelas utama karena hakikatnya akan memperbanyak jumlah rokaat dalam sholat sekaligus mendapatkan keutamaan lamanya berdiri. Ya, memperbanyak jumlah rokaat otomatis menambah banyak jumlahnya sujud. Ya. Kemudian seorang sahabat meminta kepada Rasulullah untuk bisa bersama beliau di surga. Kemudian apa kata beliau? Kalau engkau punya keinginan seperti itu, ingin bersamaku di surga, maka bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Jadi kata Rasulullah, Pak kalau kamu ingin dekat denganku di surga, setangga denganku gitu ya, maka banyaklah sujud. Dalam artian apa? Memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya, sholat
sunnah-sunnah yang lain gitu ya, itu akan membuat kita dekat dengan Rasulullah. Terutama sholat ini sholat rawatib 12 rakaat rawatib itu akan membuat kita dekat dengan Rasulullah dan dibangunkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh yaitu fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu didawamkan ya. Saya sebutkan ini ke murid saya waktu itu ya, waktu masih ngajar dulu ya, sampai saya bilang kalau kalian gitu ya membaca mendirikan sholat rawatib ya 12 rakaat sehari, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu Masya Allah ya. Mereka setiap sholat itu sampai sholat sunnah ya. Masya Allah ya ya. Yang masih remaja gitu ya, masih semangat gitu ya. Terus sampai bilang, Bu gitu ya, kalau habis Isya itu biasanya suka ngantuk gitu ya. Itu sampai seperti itu ya. Kadang ketinggalan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Namanya sholat sunnah ya. Sholat sunnah, belajar gitu ya ya. Dan ini kalau didawamkan, ini akan menyempurnakan sholat wajib kita. Sholat fardu kita akan disempurnakan oleh sholat rawatib. Ini fungsinya sholat rawatib ya menyempurnakan sholat fardu. Ya. Nah ini banyak ya ya sholat sunnah yang belum kita bahas karena waktu udah habis ya. Insya Allah akan saya share di grup ya materinya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya dan bisa kita amalkan ya ya. Ini sholat sunnah ya. Ada sholat rawatib, sunnah tahajud, duha. Ya keutamanya udah paham ya ya. Kemudian sholat witir ya. Witir ya yang kita dawamkan ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi membuat kita nanti bertetangga dengan Rasulullah SAW dan dibangunkan rumah di surga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau kita diskusikan dulu, Mahat? Sebelum kita tutup? Ada Ustaz mau nanya boleh? Oh ya, silakan Ini Ustaz kalau misalnya kita kerja kan, orang asing kan, nah, terus kita kan belum sholat, nunggu misalnya jam istirahat itu gimana Ustaz? Atau misalnya kita eh, tinggalkan dulu, kita langsung sholat itu gimana Ya. Ustaz ya? Boleh nggak? Nah ini ya ya. Ini sholat tepat waktu berarti ya. Iya, Amalan yang disukai oleh Allah apa Salah iya, satunya? sholat di awal waktu. Oh iya. Amalan Heeh, yang disukai Allah adalah sholat tepat waktu. heeh, Kecuali misal ya, kita mm-mm. nggak enak badan. Itu Iya, berarti maafkan ya. Nggak enak heeh, badan. Terus dalam kondisi yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan. Misalkan iya, mungkin ada yang lagi masak yang memang harus diselesaikan misalkan ya. iya, Itu ada keringanan buat makanya yang ibu-ibu di rumah itu keringanan salah satunya itu. heeh, Ibu-ibu di rumah keringanan yang Allah berikan keringanan iya, salah satunya itu karena dia mengurusi anak-anaknya, rumahnya gitu ya. Kalau Umu kan mm-mm. ngajar Iya, misalkan di sekolah ya. iya, Nah, kalau saya kan kan di rumah sekolah umum Ustaz ya kan. Jadi kalau jam sholat tuh kadang jam sholat malah masih di kelas kita. Sementara lebih. udah masuk sholat. Jadi anak itu nggak ada yang sholat. Jadi sekarang saya permisi, dok. Ustaz saya tinggalkan, saya suruh kasih tugas, saya sholat sebentar, nanti saya masuk lagi. Masya Nah, itu Allah. gimana Ustaz? Masya Allah. Nah ini ini salah satunya Iya. teladan yang baik ya. Ketika kita Heeh. terapkan ini sama anak-anak di sekolah gitu ya, dan Mm-mm. mereka mengikuti, itu menjadi amal jariah buat kita nanti ya gitu. Iya, iya. Justru ini Masya Allah udah luar biasa Jadi dalam Iya. kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya, kayak misalkan ada teman Mm. saya juga tuh ya dosen gitu ya, lagi Iya, rapat, lagi rapat ini gitu ya, iya, rapat iya. yang kan nggak langsung keluar gitu untuk sholat gitu Iya, ya. Kalau iya. ini nggak aja dia keluar, keluar Mm-mm. udah. Karena ini untuk pribadi kita ya. Iya, Nah, iya. sistem yang tidak memungkinkan ya. Karena kadang kan sistem itu Iya, sekolah gitu ya, sekolah umum iya. misalnya. Iya. Itu
Ya, itu mungkin bisa yang justru yang memulai. Iya, Dengan iya. seperti itu Umi nggak masalah. Maksudnya Iya, dalam iya. artian itu lebih utama afdol ya. Iya. Oke. Seperti itu Iya, ya. Masya Allah iya, ya. ya. Ya, ya. Itu salah satu amalan yang dicintai Allah adalah sholat tepat waktu. Iya, iya. Oke. Makasih Ustaz ya. Bersama Ada lagi umahat yang lain? Ya. Ada umahat yang lain yang harus kita diskusikan dulu sebelum kita tutup ya. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Ini materi sholat ini khusus ya. Tidak yang waktu di modul yang materi iman dan cabang-cabang itu cuman sedikit ya. Nggak lengkap gitu ya. Nah, di ini yang khusus tentang sholat saya lengkapi dulu ya. Insya Allah nanti dibagi PDF-nya ya Om ya. Ustaz, Ya. boleh nanya lagi nggak? Silakan Om. Silakan Om. Ini, kalau kita sholat kan katanya kalau perempuan itu kan kaki, telapak kaki, apa, dahi sama telapak tangan itu kan harus nyentuh. Ya, Kalau hidung. kita, Hidung, kalau kan, hidung. kalau ujungnya aja ya. Tapi kalau ada yang pakai kaos kaki kan, itu gimana Ustaz? Nggak masalah pakai kaos kaki itu maksudnya termasuk itu kan dia udah apa namanya sudah ke apa namanya lantai ya. Udah menyentuh Ya. lantai. Nggak masalah Oh, Kan ya nggak menutup. masalah ya. Ya, ya, ya. Ya, karena tertutup kan Oh, kaki. iya, ya. Iya, itu Oke, oke. nggak harus pakai muka sholat itu ya. Nah ini Iya. yang ya ada orang yang memahami ya harus Heeh. pakai mukena. Padahal mukena itu di Indonesia adanya ya. Di Iya, ya. Indonesia di zaman Rasulullah dulu nggak ada yang namanya disebut mukena karena pakaian Heeh. sholat itu pakaian kita keluar rumah. Iya, Jadi ya. keluar rumah dalam artian apa? Menutup aurat dengan sempurna kecuali muka Mm-mm. dan telapak tangan. Muka Iya, dan ya. telapak tangan itu terbuka Telapak nggak masalah tangan. Yang ya. berarti kalau telapak kaki itu pakai kaos kaki nggak apa ya? Katanya ada yang ketika kita harus menyentuh. Ay, maka saya tuh bingung juga. Kan kadang sering soal pakai kaos kaki. Takut nanti Masalah keluar. nggak Ah, apa-apa. nggak apa-apa. Iya, Oke. anggota sujud itu kan tadi dahi, hidung, Ah, telapak tangan, telapak tangan. kaki dan lutut. Ya, Iya. jangan kalau nggak apa ada ya yang hidungnya nggak menyentuh gitu ya, itu nggak boleh. Ah, Jadi iya, anggota ya. sujud itu adalah ini ya, eh, hidung ya, termasuk salah satunya hidung. Oh, Ya. ya. Terus tangan Oke. juga nggak boleh Ah, ah. seperti kan dalam hadis itu nggak boleh seperti anjing ya. Maaf ya Iya, ya. disebut kata Rasulullah yang ketika tangannya menyentuh semuanya ya, menyentuh Iya, ini. sikunya maksudnya. Sikunya menyentuh. Nah itu nggak boleh, harus diangkat ya, Iya, diangkat ya. ya. Seperti itu Om. Ah, Iya. Ada iya, lagi Umah makasih. Iya, makasih Ustazah. sama Ada lagi Umahat? Kalau tidak ada kita tutup ya kajian kita hari ini. Kalau mau misalkan lebih lengkap ya di YouTube banyak sebenarnya ya. Di YouTube kita lihat bagaimana pelaksanaan sholat yang benar ya, kayak YouFit TV ya, itu masalah ibadah-ibadah lengkap ya, itu ada ya yang bisa kita lihat ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Wa iyakunna, mohon maaf lahir batin, Mahat. Nurdin. Ya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.